Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniati Dewi, NIM 10118218, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan salep mata chloramphenicol 1%. Tujuan dan formulasi. Tujuannya ialah memahami cara memformulasi sediaan salep mata dan mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan basis dan zat aktif sediaan salep mata. Formulasi chloramphenicol 1%, parafin liquid 10%, vaselin flavum 10%, alpha tocopherol 0,5%, lanolin anhidrat add 5 gram. Catatan, pada pembuatan salep mata steril, volume yang dibuat dilebihkan selama 10% untuk mengantisipasi kehilangan bobot saat pembuatan dan pengemasan. Jumlah totalnya adalah 10 gram plus 10%. Alat dan bahan. Alat yang digunakan ialah cawan porselin, mortir, stemper, sudip, spatula, kaca arloji, oven, tub salep. Sedangkan bahan yang digunakan ialah bahan sekali pakai, kertas perkamen, kasa steril, spuit ukuran 10 ml. Perhitungan bahan: berat salep yang akan dibuat 10 gram, antisipasi bobot kehilangan plus 10%. Hitung berapa masing-masing bahan yang diperlukan. Untuk chloramphenicol 0,1 gram, parafin liquid 1,1 gram, vaselin flavum 1 gram, alpha tocopherol 0,055 gram, lanolin anhidrat 0,8. Untuk lanolin anhidrat 8,3985 gram. Cara sterilisasi bahan. Cara sterilisasi bahan sediaan yang akan dibuat menggunakan sterilisasi filtrasi. Bahan yang digunakan di sini untuk penimbangan bahan yang digunakan: alpha tocopherol 0,05 gram dan chloramphenicol 0,11 gram. Untuk parafin liquid 1,11 gram, vaselin flavum 1,17 gram dan lanolin 8,39 gram. Cara kerja di sini: pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Mensterilisasi alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Menimbang parafin liquid, vaselin flavum, lanolin anhidrat sesuai dengan hasil perhitungan. Diletakkan pada cawan porselin yang telah dilapisi kasa steril. Yang keempat, mensterilkan dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian ditunggu sampai dingin. 5. Menimbang chloramphenicol sebanyak 0,11 gram dan alpha tocopherol sebanyak 0,05 gram. Keenam, alpha tocopherol dan chloramphenicol disterilkan dengan UV di dalam lav yang kemudian nantinya dimasukkan dalam mortar dan dicampur dengan bahan lainnya hingga homogen. Ketujuh, menserkai basis salep yang telah disterilkan ke dalam mortir berisi chloramphenicol dan alpha tocopherol. Pembuatan dilakukan di dalam lav. 8. Memasukkan salep sebanyak 10 gram ke dalam tub dengan menggunakan spuit. 9. Memberi label pada tub salep. Di sini cara kerjanya: memasukkan chloramphenicol dan alpha tocopherol ke dalam mortir, menserkai basis salep dan yang telah disterilkan dengan oven, menghomogenkan campuran semua bahan aktif dan basis salep dengan menggunakan pastel, memasukkan campuran salep yang telah homogen ke dalam spuit ukuran 10 ml, kemudian memasukkan campuran salep ke dalam tub salep yang telah disterilkan dengan menggunakan spuit. Prinsip kerja metode sterilisasi dengan oven. Oven merupakan alat sterilisasi dengan menggunakan uap panas kering. Protein mikroba akan mengalami dehidrasi sehingga terjadi kekeringan. Selanjutnya, teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga menyebabkan matinya mikroba. Spesifikasi alat: merupakan alat untuk mensterilisasi alat dan bahan. Tidak semua bahan dapat disterilisasi dengan oven seperti serum, vitamin, antibiotik, dan enzim.
tidak menimbulkan embun atau kondensasi pada alat yang disterilisasi karena menggunakan uap panas kering, dapat digunakan sebagai inkubator. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembuatan salep mata steril. Pertama, memperhatikan sifat bahan. Hal ini dikaitkan pada proses sterilisasi pada bahan yang akan digunakan. Kemudian memperhatikan sterilitas dari peralatan yang digunakan, memperhatikan sterilitas dari tutup yang akan digunakan, dan memperhatikan sterilitas dari kaset steril yang digunakan. Memperhatikan sterilitas lap dan ruang tempat lap. Kemudian memperhatikan homogenisasi campuran. Faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk pembuatan salep mata steril. Pertama, sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Kedua, kemungkinan kontaminasi mikroba dapat dikurangi dengan melakukan pembuatan uji di bawah lap. Ketiga, salep mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Macam-macam basis salep ialah basis salep hidrokarbon, basis salep absorpsi, basis salep emulsi, basis salep larut dalam air. Cara sterilisasi tub dengan cara merendamnya dalam alkohol 70% selama 30 menit, kemudian dikeringkan dalam oven. Peringatan, hati-hati jangan sampai meleleh. Hasil pengamatan pertama, evaluasi mutu fisik. Untuk bentuk semi solid, warna kuning, bau, khas basis salep, homogenitas homogen. Kedua, waktu sterilisasi panas kering dengan oven suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam. Di sini bisa dilihat parameter waktu dan waktu dalam percobaan. Dan untuk perhitungan persen kehilangan bobot, di sini dapat dilihat bobot tub ditambah salep setelah sterilisasi sama dengan 8,28 gram, bubut tub kosong 4,44 gram, dan untuk persen kehilangan bobotnya itu 65,09%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.